Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 22a. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara adalah Allah yang terlihat. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, persaudaraan adalah bukti bahwa kita beriman. Allah mewujudkan dirinya secara nyata dalam diri sesama kita. Maka jika kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah, itu artinya kita telah mencintai sesama kita terlebih dahulu. Jika tidak demikian, Yohanes mengatakan bahwa kita adalah seorang pendusta. Menurut Yohanes dalam suratnya yang pertama, jika kita tidak mencintai sesama kita sebagai saudara yang kelihatan, bagaimana mungkin kita dapat mencintai Allah yang tidak kelihatan? Sebuah ajakan sederhana, namun sangat mendalam bagi kita yang hidup berdampingan dengan sesama manusia dan seluruh alam ciptaan. Bukti kasih kita kepada Allah harus nyata dalam cinta kita terhadap manusia dan alam ciptaan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam pengajarannya di dalam Injil hari ini menegaskan keberpihakannya secara jelas terhadap sesama manusia sebagai Allah Bapanya yang kelihatan. Setelah membaca dari kitab suci, dari kitab Nabi Yesaya, Yesus menegaskan bahwa kitab suci itu nyata dalam dirinya. Ia menegaskan bahwa ia dipanggil untuk menyampaikan kabar baik bagi orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Yesus menegaskan inti dari iman yang sesungguhnya, yakni keberpihakan kepada kemanusiaan. Iman kepada Allah jika tidak berada dalam konteks kata-kata Yesus, akan benarlah apa yang dikatakan Yohanes, bahwa kita adalah seorang pendusta, karena kita mengatakan kita beriman dan mengasihi Allah, tetapi kita membenci dan masa bodoh terhadap sesama manusia. Saudara-saudariku terkasih, situasi menunjukkan betapa persaudaraan kita mudah diobrak-abrik oleh kebencian, ketersinggungan,
persaingan yang tidak sehat, dan sikap masa bodoh terhadap kebutuhan sesama manusia. Sabda Tuhan hari ini mau mengembalikan cara hidup kita yang telah menjauh dari esensi iman, yakni mengasihi sesama manusia sebagai saudara, karena di dalam diri mereka, di sana Allah hadir secara nyata. Ada berbagai bentuk kekerasan terhadap sesama manusia. Maka kita diminta untuk menghentikan semua itu. Menghentikan berbagai dendam dan kebencian terhadap sesama. Karena jika kita tak mampu mengasihi sesama yang kelihatan, bagaimana mungkin kita masih menepuk dada sebagai orang beriman yang mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali mengasihi-Mu dengan cara membenci sesama kami, bahkan tanpa alasan yang jelas. Bahkan jika kami memiliki alasan pun untuk melakukan itu, betapa malunya kami menerima kasih-Mu yang tiada batasnya sepanjang waktu. Tuhan memberkati kita semua.